Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kurnia Rahmawati selaku dosen pengajar Bahasa Indonesia. Kali ini saya sebagai moderator Ainaya Safakonita dan teman-teman saya ada Saya Caska Noval Akmal. Saya Irvin Andavilana. Saya Takam Rabani Alhad. Saya Siti Novita. Saya Tiara Putri Liandra. kali ini kami ingin mempresentasikan analisis semiotika terkait dalam makna kebersamaan dalam iklan. Yang pertama, ada abstrak. Iklan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Iklan televisi merupakan salah satu iklan yang seringkali dilihat oleh masyarakat karena kelebihan efek audio visualnya. Iklan digunakan oleh setiap orang, tidak hanya oleh orang-orang pengguna barang konsumsi saja, akan tetapi pada hakikatnya berkaitan dengan sistem informasi massa dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Dari uraian tersebut, maka akan kita dalami sinopsis iklan dari McD, hangatnya makna kebersamaan, teh sariwangi, kebersamaan keluarga, dan matahari, maknai kebersamaan dengan saling melengkapi. Peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna kebersamaan dalam iklan. Makna kebersamaan menyoroti pentingnya nilai-nilai positif keterlibatan emosional dan daya tarik bersama dalam kampanye pemasaran. Iklan kebersamaan bertujuan untuk hubungan yang kuat antara merek dan konsumen. Dalam iklan semacam ini, fokus utama terletak pada menggambarkan momen-momen bersama, kebahagiaan kolektif, dan nilai-nilai yang dapat mempersatukan orang. Kata kunci pada artikel ini yaitu iklan, kebersamaan, kekuasaan, dan semiotika. Bab kedua, abstrak dalam bahasa Inggris. Advertising is one the most important things in supporting the success of goods of service offered to the public. Television advertising is one of the advertisement that is often seen by the public because of its superior audiovisual effect. Advertising is used by everyone, not only by people who use consumer goods, but essentially related to mass information system in the political, economy, social, cultural, and technology fields. From this description, the synopsis of advertising from McD formally will be explored. The meaning of togethers, the teh sariwangi family togethers, and matahari, the meaning of togethers by complements each another. Recurrence is a descriptive qualitative recurrence method. This recurrence aims to elements their meaning of togethers in advertising. The meaning of togethers highlights the importance of positive values, emotional engagement, and shared appeal in marketing campaigns. Together after advertising aims is not only promote a product or service, but also to build a strong relationship between the brand and the customer. In the kind of advertising, the main focus lies on the capturing shared moments, collective happiness, and value that can unite people. The keyword is advertising, together, kinship, semiotics. Dilanjut oleh teman saya. Pendahuluan. Untuk menarik minat konsumen terhadap suatu produk, para produsen biasanya melakukan kegiatan promosi sebagai media dalam memperkenalkan merek dan produk mereka kepada masyarakat atau calon konsumen. Salah satu jenis promosi yang dapat digunakan adalah iklan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan mempunyai dua pengertian. Yang pertama adalah iklan merupakan berita, pesan, atau pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Dan yang pengertian kedua iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual,
dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah, atau di tempat umum. Iklan merupakan setiap bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi seorang pembeli potensial dan mempromosikan penjual suatu produk atau jasa, untuk mempengaruhi pendapat publik, memenangkan dukungan publik untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan keinginan pemasang iklan. Jack Fish dalam Lukita Ningsih 2013 berpendapat bahwa periklanan merupakan proses komunikasi lanjutan yang membawa khalayak ke informasi terpenting yang memang perlu mereka ketahui. Iklan dipromosikan melalui media-media periklanan seperti televisi, radio, koran, majalah, internet, dan sebagainya. Pernyataan Frank Jenkins di atas menempatkan iklan sebagai salah satu bentuk pesan yang disampaikan oleh produsen pada khalayak sebagai calon produsen pada khalayak sebagai calon konsumen mereka. Dengan iklan, khalayak diharapkan dapat memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari suatu produk maupun jasa yang diiklankan tersebut. Dalam iklan, pesan merupakan elemen yang sangat penting pada iklan televisi. Suatu produk dipromosikan dengan menekan citranya melalui perantara media audio, visual, televisi. Pesan mempengaruhi pembacanya melalui semiotika. Dalam semiotika, mempelajari tanda menurut Charles Sanders Peirce dalam Berliana 2006 adalah unsur bahasa atau citra yang tersusun dari hubungan antar tanda itu sendiri. Objek yang diacu oleh tanda, dasar representasi atau sifat hubungan terhadap referen, dapat interpretan hubungan eksperisial antara penafsir dan makna. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari komponen-komponen tanda seperti struktur, jenis, tipologi, ilustrasi, atau visualisasi, serta relasi antara komponen-komponen tersebut dengan masyarakat, serta relasi tanda dalam penggunaannya. Metode Ya, penelitian. Metode penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif menurut Parwito dalam Nurnaneji 2016. Metodologi kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata atau tulisan dari sebuah objek yang diamati. Penelitian merujuk pada sebuah data primer, matahari, MACD, tes Sariwangi, dan data sekunder dari berbagai rujukan artikel, jurnal, media sosial, website, dan buku yang dijadikan acuan untuk menelaah elemen visual dan pesan iklan pada sebuah bahasa yang dapat membuka jalan dalam melihat sebuah realitas sosial dan memberikan gambaran melalui sebuah observasi. Sedangkan untuk observasi penelitian mengambil iklan audiovisual dari YouTube. Penulis melakukan pencarian data penelitian dengan mengumpulkan literatur atau karya ilmiah seperti artikel, jurnal, atau data-data tertulis berkaitan dengan objek sebagai dasar untuk mendeskripsikan apa yang terkandung dalam iklan. Dengan demikian akan didapatkan gambar atau deskriptif tentang suatu permasalahan secara mendalam dengan menggunakan data-data yang sebelumnya telah dikumpulkan tersebut. Ya, sekian dari saya. Dilanjut hasil dan pembahasan oleh Hakam. Baik. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yaitu ada salah satunya ada MACD, hangatnya makna kebersamaan. Iklan ini mengandung tema kebersamaan. Iklan ini diambil pada waktu petang dalam kurung maghrib di restoran McDonald. Pada iklan tersebut terdapat beberapa tokoh yang dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok merah dan kelompok kuning.
Alur yang digunakan pada iklan ini adalah alur maju. Alasan memilih iklan tersebut yaitu kami memilih iklan McD tersebut karena iklan tersebut memiliki tujuan untuk menjelaskan bahwa apapun perbedaan di antara kita, siapapun kita, dan dari mana kita, pasti kita akan dapat bersatu dengan cara apapun. Oleh karena itu, iklan tersebut kami pilih. Karena produk tersebut memberikan wadah bagi masyarakat bahwa ketika kita mempunyai pilihan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya pasti akan sama, yaitu hangatnya kebersamaan. Iklan ini juga dibuat saat bulan puasa Ramadan. McDonald's sendiri mengeluarkan inovasi baru untuk buka puasa. Iklan ini menceritakan dua grup pemuda, grup merah dan grup kuning, yang kedua kelompok ini bersaing secara sangat dan kompetitif. Menu baru yang akan ditawarkan oleh McD ini adalah ayam kremes sambal matah. Sambal matah ini merupakan sambal tradisional Bali. Matah yang artinya sambal mentah, matah yang artinya sambal matah merupakan sambal yang berbahan mentah tanpa digerus atau diulek. Bahan-bahan sambal matah yaitu bawang merah, cabai merah, terasi, garam, sereh, jeruk lemo, dan minyak kelapa. Maka dari itu rasanya sangat pedas. Dilansir dari cuplikan iklan tersebut, salah satu pemuda kelompok kuning menantang pemuda kelompok merah untuk memakai dua sambal tersebut. Dengan keangkuhannya, pemuda kuning itu pun memakan ayam kremes itu dengan dua sambal. Alhasil, pemuda itu tidak tahan membuka jaketnya yang merupakan simbol dari grup tersebut. Begitupun pemuda merah. Saat kedua pemuda itu kepedesan, pemuda kuning itu kehabis minum. Lalu pemuda merah ini menawarkan minumannya. Makna kebersamaan itulah muncul dan mencairkan suasana. Alur cerita pada iklan ini menggunakan alur maju. Namun, menurut saya, pada iklan ini kurang menggunakan kata atau kalimat persuasif. Walaupun sifatnya mempengaruhi penonton agar tertarik pada kepedasan dan sambal mata ini, jenis iklan ini termasuk iklan informasi karena bertujuan untuk memberikan informasi serta promosi kepada audiens. Oke, selanjutnya ada iklan Teh Sariwangi Kebersamaan Keluarga. Iklan ini mengandung tema tentang kebersamaan. Iklan ini diambil pada waktu pagi hari di rumah. Pada iklan ini terdapat sebuah keluarga yang berada di rumah dan sedang sibuk melakukan aktivitas masing-masing. Alur yang digunakan pada iklan tersebut ialah alur maju. Alasan memilih iklan tersebut. Mengapa saya memilih iklan Teh Sariwangi? Karena di dalam iklan tersebut terdapat poin penting tentang kebersamaan keluarga. Yang dapat kita artikan bahwa saat menghabiskan waktu bersama keluarga, kamu akan memiliki kesempatan untuk berbicara, berbagi perasaan, dan mendapatkan dukungan serta secara emosional. Dan juga di dalam iklan tersebut terdapat slogan-slogan yang mudah dipahami para penontonnya yang menjadi acuan untuk kehidupan berkeluarga. Iklan ini dibuat untuk mempromosikan suatu produk teh Indonesia yang cukup terkenal dengan merek Sariwangi. Yang di dalamnya terdapat suatu cerita tentang kebersamaan keluarga setelah meminum teh Sariwangi. Pada awalnya, terdapat seorang anak perempuan yang sedang bermain sendiri dan ingin mencari perhatian keluarganya. Anak perempuan tersebut mencoba mengajak keluarganya untuk bermain dengannya, tapi semua keluarganya tampak acuh dan hanya melakukan kegiatannya masing-masing. Sampai suatu saat anak perempuan tersebut terlihat murung ketika ditolak keluarganya untuk diajak bermain bersama. Lalu anak perempuan itu terlihat putus asa dan akhirnya hanya bermain dengan bonekanya. Sampai pada akhirnya ketika ibunya melihat dia sedang bermain dengan bonekanya dengan raut muka yang sedih, lalu muncul anggota keluarga yang lain juga sibuk dengan dunianya masing-masing. Sang ibu berpikiran untuk membuatkan minuman yaitu teh Sariwangi
dan mengajak sang suami dan anaknya untuk mendekati anak perempuannya agar keluarga mereka dapat berkumpul lagi dan berbicara satu sama lain. Menarik untuk diidentifikasi karena menurut saya iklan tersebut memiliki makna yang sangat Mengapa saya memilih iklan teh Sariwangi? Karena di dalam iklan tersebut terdapat poin penting tentang kebersamaan keluarga yang dapat kita artikan bahwa saat menghabiskan waktu bersama keluarga, kamu akan memiliki kesempatan untuk berbicara, berbagi perasaan, dan mendapatkan dukungan secara emosional. Dan juga di iklan tersebut terdapat slogan-slogan yang dapat dipahami penonton dan menjadi acuan untuk berhubungan keluarga. Iklan ini dibuat untuk mempromosikan suatu produk teh Indonesia yang cukup terkenal dengan merek Sariwangi. Di dalamnya terdapat suatu cerita tentang kebersamaan keluarga setelah meminum teh Sariwangi yang pada awalnya terdapat seorang anak perempuan. Dan sekian dari saya. Selanjutnya ada iklan matahari tentang maknai kebersamaan dengan saling melengkapi. Iklan ini mengandung tema tentang kebersamaan. Iklan ini diambil pada bulan puasa. Pada iklan ini menceritakan sebuah keluarga yang ditinggal sosok ayah yang pergi bekerja. Alur yang digunakan pada iklan tersebut ialah alur maju. Alasan memilih iklan tersebut adalah karena iklan tersebut mudah dicari dan di saat saya mencari iklan bertema tentang kebersamaan, banyak sekali iklan yang muncul, tetapi saya sangat tertarik dengan iklan matahari. Setelah saya menonton iklan tersebut, saya merasa bahwa iklan tersebut sangat menarik untuk diidentifikasi karena menurut saya iklan tersebut memiliki makna yang sangat berarti. Iklan ini dibuat pada saat bulan puasa, di mana di dalam iklan tersebut menceritakan sebuah keluarga yang ditinggal oleh sesosok ayah untuk pergi bekerja. Pada cuplikan pertama, sang ibu melihat ke jendela yang merindukan sosok ayah. Anaknya yang melihat ibunya bersedih mempunyai ide untuk menggantikan peran ayahnya yang sedang pergi bekerja. Dia memakai kumis palsu agar terlihat mirip dengan sang ayah dan melakukan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh sang ayah seperti menyiram tanaman di pagi hari serta bersapa dengan para tetangga, membaca koran di kursi depan, bahkan memakan sayuran kesukaan ayahnya walaupun dia tidak suka dengan sayuran. Dia juga membantu membawa barang belanjaan ibunya seperti sang ayah. Pada cuplikan terakhir, waktu yang dibuat adalah Hari Raya Idul Fitri, di mana sang ibu masih menunggu sang ayah pulang dan si anak yang melihat ibunya bersedih di hari yang bahagia, dia menenangkan sang ibu dengan menggunakan kumis palsu. Tanpa diduga, sang ayah pulang ke rumah di saat hari yang berbahagia itu. Sang anak langsung memeluk ayahnya dan menangis berbahagia. Lalu mereka merayakan Hari Raya bersama dengan penuh kehangatan. Oke, yang terakhir ditutup dengan kesimpulan. Kesimpulan dari artikel yang kami buat adalah kebersamaan merupakan hubungan yang terjalin berdasarkan ikatan kekeluargaan. Sorry, lupa diriku. Iklan ini juga mencoba untuk menggabungkan dua latar belakang yang berbeda antara penonton dengan adegan film dan tema yang diusung mengenai kebersamaan dan merupakan aspek terpenting yang diangkat oleh ketiga iklan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna dari iklan McDonald, Matahari, dan Teh Sariwangi. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan studi semiotik John Fiske dengan dikategorikan dalam 3 level yaitu level realitas, level representasi, dan level ideologi. Di mana dalam studi semiotik dapat diperoleh suatu pemahaman makna pesan yang jelas tentang iklan atau pesan yang disampaikan oleh pengiklanan yang untuk khalayak atau calon konsumennya. Adapun kajian yang digunakan iklan media televisi, peran komunikasi iklan, film sebagai komunikasi massa, penggunaan simbol warna dalam membuat isyarat, ciri-ciri masyarakat Indonesia, dan kebersamaan dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan studio case studies adalah metode deskriptif kualitatif.
Dari data yang diperoleh hasil analisa ketiga iklan tersebut, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah adanya representasi kebersamaan dalam beberapa scan pada iklan ini. Representasi kebersamaan pada iklan ini menggambarkan momen-momen kebersamaan, interaksi, komunikasi, dan solid yang seharusnya bisa menjadi contoh bagi masyarakat modern dalam membangun kebersamaan. Iklan ini juga memberitahukan bahwa betapa pentingnya menjaga hangatnya kebersamaan, yang dimana kebersamaan akan menimbulkan rasa hangat dalam keluarga, pertemanan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan. Dan hal tersebut merupakan aspek terpenting yang diangkat dari ketiga iklan yang ini yang bertema kebersamaan. Baik, itu saja presentasi dari kami tentang semiotika analisis iklan kebersamaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.